Semarang Abadi itu baru dibuka tahun 1989. Pengalaman Papa waktu cat full body itu umur berapa? Sendiri ya, bukan sama karyawan ya, sendirian? Dari tahun 75. Halo semuanya, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama gue Mevri Jonathan, buat yang belum tahu. Jadi di channel gue ini akan banyak membahas mengenai otomotif, restorasi, dan juga paint protection mobil. Di video kali ini adalah video yang sedikit kita ngomong nembak ya, karena sebetulnya ada rencana bikin video ini, cuman akan menjadi video yang menarik untuk dibahas karena gue lagi bersama founder dari Wet Gloss, atau kalau di Bandung tuh ada nama bengkel Cemerlang Abadi. Dan bukan lain kalau ini Bapak kandung sendiri ya, Pak Sentoso. Halo Pak, ke kamera Pak. Halo. Jadi buat teman-teman semua, Papa gue ini memang bukan tipe yang seperti gue ya, seperti anak laki-lakinya yang kalau ngomong bisa ciriwis-ciriwis dan juga bisa lebih bersosial. Karena Papa gue ini lebih, kalau di perusahaan tuh lebih ke arah teknik. Jadi kalau teman-teman semua ngelihat Wet Gloss itu sukses atau berhasil atau pencapaian kita bisa sampai hari ini, itu karena semua dari beliau. Beliau adalah orang yang menemukan bengkel Cemerlang Abadi yang sudah berdiri 31 tahun ini, udah 32 tahun ya, sekarang udah 32 tahun, dan juga salah satu penemu dari permanen paint protection Wet Gloss. Jadi tanpa panjang lebar, gue ingin ngobrol-ngobrol, kita pengen supaya teman-teman tahu nih bagaimana sejarah dan ceritanya perusahaan Cemerlang Abadi atau Wet Gloss ini. Dari kapan sih Pak mulai Cemerlang Abadi itu? Background history Papa sendiri deh, dari awal pertama kali di otomotif. Kalau Cemerlang Abadi itu baru dibuka tahun 1989. Oh gitu. Iya. Kalau Papa senangnya dari bengkel ini, lantaran dari kecil udah senang otomotif. Jadi, dari umur berapa Papa suka otomotif? dari tahun 72 aja 12 tahunnya, belasan tahun, 12. Dari 12 tahun? Ya, 14 udah terima ngecat mobil. Hah, 14 tahun terima cat mobil? Iya. Ada customer, antara orang tua Papa tuh, kakek Papa itu punya kalasori, jadi sering bantu sekalian nerima pengecatan juga, sedan-sedan yang nggak banyak sih, cuman satu beres keluar lagi, satu beres keluar lagi. Itu buat hobi atau emang waktu itu ada kerjaannya karoseri dan juga ada ngecat mobil juga gitu Pak? Sebetulnya bikin produksi kalasori, lantaran ada customer pengen dicat sedannya, Papa terima sambil modifikasi mobil pickup dulu, pickup Isuzu jadi sedan pernah. Oh gitu. Iya, sama karyawan-karyawan yang dulu kakek kalasori itu, Papa yang sering hobi gitu. Berarti 14 tahun tuh Papa ngecat mobil sendiri atau maksudnya Papa yang manage karyawan yang kerja Papa yang ngeliat, atau Papa sendiri yang nyepray mobilnya? Awalnya sih karyawan yang nyepray, Papa cuman pendamping aja, menyiapkan peralatan semua. Cuma ngasih tahu tekniknya gini. Akhirnya lama-lama suka. Nah, akhirnya buka sendiri waktu umur 19 ya. 19 tahun? 29 tahun, ya. buka bengkel sendiri, Cemerlang Abadi. Iya. Wah, gila ya. Berarti pengalaman Papa waktu cat full body itu umur berapa? Sendiri ya, bukan sama karyawan ya, sendirian? Dari tahun 75. 75 itu umur? Umur 15 ya. 15. Teman-teman semua, 15 tahun sudah ngecat full body mobil. Gua aja 15 tahun masih main Tamiya kali ya, masih main apa ya? Masih main Hornet kali ya. Luar biasa. Tuh mobil apa sih Pak pertama kali yang umur 15 tahun itu? Peugeot 505 ya. Peugeot, mobil Civic. Peugeot dan Civic. Iya. Oh gitu. Terus kan abis setelah itu kan masih karoseri terus tuh Pak. Ya kan? Sampai ada nggak mungkin dari, kan kalau anak remaja mungkin 15 tahun udah bisa ngecat, biasanya kalau udah umur 17 tuh udah bisa nyetir mobil harusnya kalau zaman dulu ya Pak ya? Iya. Atau nyetir mobil dari umur apa biasanya? Papa belajar nyetir dari umur 12, umur 14 udah ke Bali. Umur 14 tahun udah ke Bali nyetir sendiri? Konvoi 2 mobil, ya. Gimana nyetirnya kan ya kan ada bantal diganjal. Diganjal bantal, kakinya gimana kakinya? Sampai sih. Sampai. Ya.
Gila. Kalau anak zaman sekarang kayak 14 tahun masih kunyuk kali ya, belum bisa apa-apa kali ya. Emang sih nggak boleh, harus SIM-nya kan harus umur 17 ya. Iya, iya. Cuman diganjel pakai hak, pakai celana yang lebih panjang supaya Jadi nggak nyampe. kelihatan. Iya. Oh, wah, luar biasa. Itu ceritanya juga yang menarik ya. Nah terus, tadi kan apa umur 14 tahun udah ngecat full body kan. Terus setelah itu apa sih yang terjadi? Apa dari 14 tahun sampai 29 tahun itu terus dibantuin papanya papa gitu atau gimana? Ya, jadi papa sering bantu di Kalasori, bikin rangka, bikin pintu, bikin interior semua. Ya sama tukang-tukang, jadi sering bareng-bareng memikirkan supaya ini perusahaan supaya lebih maju, ya membantu opa juga inovasi-inovasi yang baru, ya ada meja di dalamnya, ada lampu-lampu zaman dulu. Namanya apa sih Pak dulu karoserinya? Kalasori Sumber Mulia dulu. Sumber Mulia. Tahun berapa itu berdiri Pak waktu zamannya Opa? Tahun 70-an ya? 70-an. 74 gitu ya. Berarti selama itu teman-teman semua, bapak gua ini, papa gua ini dari 14 tahun sampai 29 tahun akhirnya merintis usaha sendiri. Iya, iya. Gitu. Nah, itu waktu papa umur 29 buat Cemerlang Abadi namanya kan di Bandung ya. Itu apa sih yang terpikir kok, kepikirannya kok kenapa nggak karoseri lagi atau kenapa nggak bengkel yang lain gitu kan? Kenapa gitu Pak? Awalnya sih mau ini jual beli mobil, showroom mobil, tapi dilihat dari kesenangan papa itu pengecetan, jadi coba aja di bidang pengecetan di Gatot Subroto, kebetulan tempatnya lumayan gede. Oh gitu. Iya. Waktu itu kalau nggak salah denger tanahnya itu tanah sengketa tuh ya? Iya, si tanah itu tanah sengketa, jadi Dapat orang murah pada ya? nggak mau, nggak laku. Antara mau dibikin jalan, jadi nggak ada yang beli. Papa ke sana, tahu-tahu dikasih salam, bapak yang beruntung waktu di tata kota, Iya. tanah itu dipindah si jalannya ke sebelahnya, jadi itu jadi milik papa jadinya. Makanya dapat harganya juga bisa murah. Waktu itu Iya, kan Papa iya. Jo kalau nggak salah bukan dalam arti kondisi ekonominya yang baik kan? Iya sih, ya pas-pasan lah. Jadi Pas-pasan. buat bertanah sih memang nggak cukup, cuma pinjam ke kakek ya. Iya, iya, Jadi iya. ngerintis sendiri. Iya, yang ngebangun juga kalau nggak salah nggak pakai arsitek ya dulu. Nggak bangun nggak pakai arsitek sendiri. Sendiri Bikin bangun sendiri. gerbang sendiri sama tukang. Bikin Gila ya. konstruksi besi sendiri, semua sendiri. Semua sendiri. Iya. Wah, itu bedanya zaman sekarang tuh buat teman-teman yang masih muda. Gua sih pribadi belajar dari bapak gua ya, maksudnya segila itu ya, dari 14 tahun udah ngecat mobil sendiri, ngebangun bengkel pun ngebangun sendiri, bener-bener tuh tangan sendiri ya Pak ya, dengan karyawan juga gitu. Itu luar biasa, satu hal yang gua pelajarin, ya semoga gua bisa jadi kayak bapak gua gitu someday. Luar biasa. Nah mungkin buat beberapa temen yang belum tahu, bokap gua ini dari awal memang sudah mengerti namanya pengecatan, dan juga beliau itu adalah orang yang mengajari gua bagaimana untuk mengecat yang benar dan juga bagaimana untuk mencampur warna. Jadi emang specialty utamanya tuh betul-betul kalau gua lihat yang dia sangat hebat ya, itu dicampur warnanya. Bahkan kalau mobil lewat juga tahu itu belang pintunya, belang kap mesinnya dari jauh loh, bisa ngelihat. Gua aja belum bisa selevel bokap gua. Makanya di situ dimana gua belajar bahwa bengkel itu jantungnya tuh dicampur warna, sehingga gua sampai hari ini pun masih belajar mengenai campur warna di bengkel gua. Nah terus dari Papa awal-awal di Cemerlang Abadi, itu gimana sih Pak ceritanya? Maksudnya keluh kesahnya awal-awal perjuangan tuh dari nol ya mungkin sebutnya. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang Papa rasa itu paling sampai hari itu kalau kepikiran, aduh kok dulu bisa ya ngelewatin hal itu gitu? Ya memang awal sih berbeda sekali ya dari Kalasori ke sedan. Memang sedan tuh lebih detail, lebih khusus, pengerjaannya harus lebih halus. Yang pertama Papa cat itu mobil teman, ngecat satu pintu. Waktu di Cemerlang Abadi tuh? Iya awalnya, waktu permulaan baru buka. Yang paling terkesan itu warnanya nggak jadi-jadi. Oh mixing colornya? Mixing colornya nggak paling bisa, susah. buta Berarti sama sekali. ngecat udah jago, udah bisa semuanya, Ya, tapi mixing color mixing warna. ternyata kendala. Iya, kalau di Kalasori kan udah cat jadi, kalau itu harus nyamainin warna itu. Oh gitu. Itu banyak kesulitan. Iya, iya, iya. Nah, di situ Papa belajar terus mixing warna ya yang paling sulit waktu itu. Berapa lama waktu itu nyampur warna mobil sedan itu Pak, teman apa? Satu mobil?
sebulan nggak jadi-jadi. Sama-sama. 1 bulan. Iya. Itu sampai gimana tuh Pak? Nggak dimarahin sama temen apa? Atau teman kali jadi mengerti? Teman, cuman ya udah di chat, belang lagi. Ya namanya baru buka. Iya, Yang paling menyedihkan ya itu, pernah nerima 6 mobil, terus nggak ada kemampuan, akhirnya dibalik-balikin semua. Sampai segitunya Pak? Iya, aduh gimana ya, satu warna udah susah, apalagi ada 5-6 mobil. Akhirnya pulangin ke yang punya mobil. Oh sampai segitunya? Dengan alasan ya nggak ada karyawannya, padahal papa kesulitan dari warna, itu gitu. aja. Nah dari situlah papa mungkin merasa bahwa kan papa suka ngomong sama... Ya harus belajar Ya terus. harus belajar mengenai masalah missing color gitu ya Pak ya. Berarti pengalaman yang cukup luar biasa. Berarti kalau menurut papa sendiri, kalau di bengkel tuh apa sih yang paling penting? Jantungnya bengkel gitu. Kan orang kan banyak yang nyepelein, bengkel paling ngecat-ngecat doang, moles-moles doang, kayak menganggap itu hal yang mudah gitu. Kalau dari cerita kan kayak berat bengkel Ya itu. tanggung jawab, jadi kalau kita ngerjain mobil, anggap itu mobil sendiri, ya. Jadi apa-apa harus diurus, apa-apa harus diperhatikan. Jadi jangan mentang-mentang itu mobil orang lain, ya. Terus ya harus mendidik anak-anak juga yang kerja, harus lebih perhatian lah dengan mobil itu. Oh begitu. Ya. Nah itulah kunci rahasia dari mengapa Cemerlang Abadi bisa berdiri 32 tahun. Karena gue lihat dari bokap gue ini juga memang kesempurnaan itu adalah memang prioritas. Walaupun kita semua tahu bahwa tidak ada di dunia yang sempurna ya. Yang sempurna hanya milik Tuhan. Hanya Tuhan, bukan milik Tuhan, hanya Tuhan. Tetapi ya kalau gue lihat dari bapak gue, dari bokap gue, memang dari dulu pun orangnya sangat detail, sangat teliti dan juga mencari namanya kepuasan untuk kesempurnaan seperti itu. Bahkan kalau gue boleh tambahin dikit, sebetulnya gue udah tahu cerita yang 14 tahun tadi yang ngecat mobil ya Pak ya? Dari umur, umur 14. Pernah dulu ngecat mobil pakai tabung oksigen tuh gimana? Ya dari awal, kalau dari kompresor kan banyak air. Waktu itu papa kan mikir, aduh catnya tuh kurang baik. Akhirnya papa pikir pakai tabung oksigen. Yang buat orang di rumah sakit tuh? Enggak, buat ngecat. Oksigen cat. Oksigen cat. Dulu kan oksigen sama karbit tuh ya zaman dulu. Oksigennya dipakai buat nyepray. Itu orang lain ada kepikiran kayak gitu? Nggak tahu ya, kalau papa di situ showroom dipakai buat ruang ngecat sampai semua merah. Sama kakek kan dimarahin, semua lantai merah. Oh gitu? Iya, mobilnya warna merah. Jadi pakai oksigen ini buat ngelas. Wah segila itu perjuangannya ya Pak ya. Nah terus sekarang kan orang-orang mungkin tahu Cemerlang Abadi, kebanyakan orang Bandung tahu Cemerlang Abadi Pak ya. Tapi mungkin buat orang-orang Jakarta kebanyakan taunya wet gloss. Nah wet gloss tuh bisa nggak sih dibilang kalau itu penemuan papa? Ya dibilang penemuan ya ada juga ya. Dengan eksperimen, dengan ketekunan, ya. Akhirnya ya memang wet gloss dari tahun 90 udah ada nama cuman wet look ya. Sering pameran tuh pakai wet look. Bahan itu papa pakai terus sampai pernah berhenti sih. Tahun 2000 berapa ya? Berjalan 10 tahun terus berhenti. Terus tawarin wet gloss, papa jalan lagi. Ternyata bahannya memang luar biasa, lebih bagus dari wet look. Itu aja. Iya, berarti itu wet gloss tuh sebetulnya bisa dibilang salah satu penemuan dari papa. Dan papa juga adalah satu orang yang mengembangkan teknologi ini. Sehingga ya kalau di luar negeri dengan Indonesia kan beda suasana ya Pak ya. Di luar negeri kan lebih berdebu, kebalik. Di Indonesia lebih berdebu, kalau di luar negeri lebih tidak berpolusi gitu. Dengan penemuan dari bokap gue ini mengenai paint protection permanen wet gloss ini betul-betul suatu inovasi baru di Indonesia bagaimana cara mobil itu tanpa perlu perawatan dan terus mengkilap dan juga tahan gores gitu. Ya ini sih suatu kebanggaan ya buat gue dan terutama gue untuk bokap gitu bisa menemukan hal seperti itu. Jadi kalau buat papa sendiri nih, kalau papa pengalaman sampai hari ini 32 tahun ke bengkel, apa sih pengalaman yang paling menyenangkan gitu? Yang paling menyenangkan ya kalau customernya puas, senang, terus hasilnya betul-betul kinclong ya, betul-betul rapi. Itu yang suatu kebanggaan ya buat karyawan juga bangga, ya yang punya mobil bangga.
kita yang ngerjainnya juga merasa puas, itu aja. Iya Pak. Dan mobil apa sih yang Papa pernah kerjain yang paling buat Papa tuh wah gila ya. Kerjaan mobil ini tuh suatu prestige lah. Jadi kayak semacam kebanggaan pribadi. Oh, gue tuh pernah ngerjain mobil ini loh gitu. Ya banyak sih mobil-mobil tua, Bel Air, ya Mercy Bel Air. tua. Mercy apa yang Papa pernah kerjain yang paling antik lah gitu? Ya banyak tahun ya Pagoda, Kebo itu ya. Banyak S-Class semua yang zaman tahun 70-an. Mobil ada apa lagi Pak, mobil-mobil klasik tua yang legendaris yang Papa pernah kerjain? Mungkin orang lain belum kerjain juga gitu, baru kita aja yang kerjain gitu. Wah banyak ya nggak. Ferrari mungkin Ferrari tua, ya Testarossa. Itu tahun 90. Sama Dino ya, 91, ya. Dino juga pernah kerjain ya, Ferrari Dino ya? Iya, Jaguar tua. Ya. Oh. Banyak sih. Banyak sampai nggak tahu yang mana. Oke sih Pak, thank you nih Pak udah sharing mengenai Cemang Abadi Weight Loss. Ya gua di sini, kalau teman-teman mungkin taunya di sosial media Weight Loss tuh si Maverick gitu ya. Sebetulnya gua tuh bukan siapa-siapa, gua ini adalah mungkin lidah dari bokap gua. Sebetulnya kunci dari semua ini ada di tangan bokap gua. Kalau teman-teman di Bandung mungkin sering dengar nama Kosensen atau misalnya bisa panggilnya apa sih Pak? Kosensen terus apa? Ya itu aja. Ya itulah, itu bapak gua gitu. Ya paling ya itu saja mungkin video kali ini, mudah-mudahan teman-teman dapat suatu pencerahan terutama bagi teman-teman semua yang bertanya-tanya nih, weight loss tuh sejarahnya gimana sih, awal mulanya gimana sih. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk follow Instagram gua di weight loss, subscribe channelnya Maverick Jonathan, like, komentar, dan klik tombol loncengnya supaya terus mendapatkan update-update video berikutnya. Gua dan bokap gua Kosensen pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.